Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh yang menonton video pada channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang sangat saya hormati, ini adalah video ketiga channel Sinau Hukum Melek Hukum. Kita semua tahu banyaklah di media sosial, mungkin di channel-channel yang lain atau di berita-berita tentang beragamnya pendapat apa yang menyebabkan KUHP baru ini diundangkan. Pendapatnya macam-macam. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Itu tadi, pokoknya macam-macam pendapat. Namun kalau saya tidak menggunakan pendapat mereka. Sebabnya apa? Setelah saya mempelajari KUHP baru, ternyata sudah jelas kok itu. Apa yang menjadi pertimbangan diundangkannya KUHP baru sudah jelas sekali. Bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Bahwa pertimbangannya sudah jelas dan ternyata tidak seperti yang banyak orang omongkan. Nah, akan saya terangkan lebih lanjut. Pertimbangan diundangkannya KUHP baru sudah diundangkan dalam konsideran yang berbunyi menimbang huruf A, bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta asas hukum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional. Saya ulangi, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini pertimbangan huruf A. B, bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa materi hukum nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, perlu membentuk undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana. Nah, itu. Pertimbangan diundangkannya KUHP baru sudah jelas dan tegas dinyatakan di dalam KUHP baru itu sendiri. Jadi, mari kita menjadi orang-orang yang cerdas, tidak usah mengikuti pendapat-pendapat pribadilah kalau menurut saya. Saya mengajak penonton SHMH yang saya hormati sekalian.
Menurut saya, KUHP ini bukan main-main. KUHP baru ini dirancang oleh ahli-ahli legal blaster yang top. Dibahas berulang kali supaya bermanfaat dan hasilnya baik, yang sampai akhirnya disahkan dan diundangkan. Proses ini menurut saya bukan proses yang kaleng-kaleng. Sehingga kalau ada yang berpendapat KUHP baru disahkan untuk kepentingan tertentu, untuk ini, untuk itu, aduh, menurut saya itu hanya pendapat pribadi saja. Dan saya paham dan tahu kalau sebuah undang-undang pasti ada kurangnya. Karena apa? Karena undang-undang kan disahkan sekarang, sedangkan perkembangan zaman terus berlanjut, kehidupan terus berlanjut, tentunya hal yang normal kalau ada kekurangannya, karena undang-undang lahir lebih dulu, kehidupan masih berjalan terus. Namun untuk melengkapi kurangnya, kalau hanya ngomong saja itu sama sekali tidak ada faedah. Menurut saya sebagai warga negara yang baik, kalau tahu ada suatu kekurangan pada suatu undang-undang, maka silakan dilalui salurannya, lakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu jalur yang sudah disiapkan. Dan ini kalau dilakukan dengan etiket dan tujuan yang baik, menurut saya hasilnya juga akan baik dan sangat bermanfaat. Para penonton channel SHMH yang saya hormati, tadi pada konsideran KUHP baru pada huruf A ada frasa kalimat mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Saya ulangi, ada frasa mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Lah, ini bagi saya menarik untuk dibahas. Muncul pertanyaan, apa iya KUHP lama adalah warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda? Kalau ini benar, ternyata Belanda meninggalkan warisan juga untuk kita. Ya, walaupun kita tahu bersama bahwa Belanda itu juga menjajah kita, bangsa Indonesia. Untuk ini akan saya terangkan yang saya tahu secara singkat dan pada garis besarnya saja, karena channel SHMH ini akan fokus mempelajari isi KUHP baru kan, jadi kita singkat saja, bukan mempelajari sejarah hukum. Kita akan fokus mempelajari KUHP baru agar di tanggal 2 Januari 2026 kita semuanya sudah siap menjalankan KUHP baru. Dulu kita kan dijajah ini ya oleh Belanda. Nah, saat itu berlaku hukum pidana yang bernama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Saya ulangi lagi, mohon maaf ini kalau bahasanya karena saya kan orang Jawa ya, ngapakers ini untuk saya, asli dari Kebumen. Saya ulangi lagi, Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Selanjutnya, negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya ulangi lagi, dulu pada saat dijajah oleh Belanda, di kita berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Selanjutnya, kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini mulai.
Rekan SHMH dalam pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Menurut undang-undang ini juga menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini jelas. Karena awalnya ada penjajahan Belanda, kemudian merdeka, maka ada ketentuan pasal 1 aturan peralihan itu tadi, yang peraturan yang ada itu tetap berlaku selama belum ada sebelum diadakan yang baru. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya ulangi, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berlaku untuk Pulau Jawa dan Pulau Madura. Jadi hanya 2 pulau, tidak seluruhnya. Sedangkan daerah lain ditetapkan kemudian oleh Presiden. Ya, waktu itu kan negara tidak serta-merta seperti sekarang ini kan untuk luas wilayahnya. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Melihat sejarah KUHP di atas, maka ternyata ya benar bahwa KUHP lama itu adalah produk dari zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Itu secara hukum yang saya ketahui dan saya sampaikan kepada penonton channel Sinau Hukum, Melek Hukum yang sangat-sangat saya hormati. Namun saat ini kita sudah memiliki KUHP baru, saya sangat bangga dengan ini. Maka kita semua harus mempelajari hukum atau undang-undang KUHP baru yang diciptakan oleh kita sendiri, yang diciptakan oleh negara kita sendiri. Sangat ironis kalau kita sudah memiliki hukum sendiri, tapi kita tidak mempelajari. Nah, lagi-lagi channel SHMK, channel Sinau Hukum, Melek Hukum merupakan salah satu sarana yang menurut saya tepat untuk kita mempelajari bersama-sama KUHP baru kita ini. Maka jangan ragu, subscribe dan nyalakan tanda notifikasi channel ini untuk update terus video-video channel SHMH ke depan, komentar yang positif, yang membangun dan menambah khasanah wawasan ilmu hukum kita semua, khususnya saya, like dan share ke semua orang yang kita cintai, yang dengan demikian maka kita telah turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan. Mohon masukannya yang membangun. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau Hukum, Melek Hukum.